Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaira Vini Sabian dari Program Studi Ilmu Kelautan kelas B Angkatan 2020 Universitas Diponegoro. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mengolah data pasang surut dengan menggunakan program Microsoft Excel. Sedikit background terlebih dahulu. Data pasang surut yang saya tampilkan di sini adalah hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh kakak-kakak angkatan 2016 di Teluk Awur, Jepara. Nah, untuk pengolahan data kali ini, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari nilai H. Cara mencari nilai H ini adalah kita menggunakan bahasa Excel, yaitu kita menambahkan data di B5 dengan data di C5, kemudian kita membagi 2. Namun untuk video pengolahan data kali ini saya diperintahkan untuk menambahkan 3 angka belakang dari NIM saya. Karena NIM saya belakangnya 085, saya akan menambahkan 0,85 di belakang. Sini saya ganti menjadi H plus NIM. Lalu rumus yang kita gunakan adalah sama dengan kurung buka 2 kali data di B5 ditambahkan dengan data di C5, kurung tutup dibagi dengan 2, kurung tutup lagi ditambahkan dengan 0,85. Hasil yang akan didapat adalah seperti ini. Untuk mempermudah perhitungan, kita tinggal mendrag ini sampai data paling bawah. Kita lakukan cross check sedikit untuk melihat apakah rumus sudah sama. Sudah. Hal yang sama dilakukan pada data di stasiun kedua. Di sini kita tulis H plus NIM. Kita menggunakan rumus yang sama. Kurung buka 2 kali data di E5 ditambah dengan data di F5. Lalu kurung tutup dibagi dengan 2, kurung tutup lagi ditambah dengan 0,85. Lalu kita tinggal drag sampai ke data yang terakhir. Kita cross check sedikit. Ya, rumusnya sudah sama. Nah, hal yang selanjutnya harus kita lakukan adalah mencari ini total muka air rata-rata. Nah, total muka air rata-rata ini kita dapatkan dengan menjumlahkan semua data H plus NIM yang sudah kita dapatkan. Caranya adalah dengan menggunakan rumus sum. Data yang pertama itu di D plus 5 hingga D data yang terakhir ada di 71. Kurung tutup, enter. Hal yang sama kita lakukan di sini, yaitu sama dengan sum G5 sampai G71. Nah, setelah data ini didapatkan, kita harus mencari MSL atau mean sea level. Mean sea level atau rata-rata ketinggian permukaan laut kita dapatkan dengan menggunakan rumus average. Berarti average dari D5 sampai D71, maka didapatkan angka sebegitu. Hal yang sama kita lakukan pada data di stasiun 2, average G5 sampai dengan G71. Maka akan didapatkan data seperti ini. Hal yang selanjutnya kita lakukan adalah mencari data HHWL atau highest high water level dan data LLWL atau lowest low water level. Kita buat sebuah tabel dengan 3x3 all borders, habis itu tick box border. Ini adalah data untuk stasiun 1. Ini adalah data untuk stasiun 2. Di sini HHWL, di sini LLWL.
Nah, cara untuk menghitung highest high water level adalah menggunakan rumus max. Berarti di sini kita gunakan max D5 sampai dengan D71. Hal yang sama, rumus yang sama kita gunakan untuk stasiun 2, yaitu max G5 sampai dengan G71. Sekarang untuk rumus lowest low water level kita gunakan rumus min. Berarti min D5 sampai D71. Lalu di sini kita gunakan min G5 sampai dengan G71. Setelah didapatkan data seperti ini, kita tinggal membuat grafiknya. Grafiknya ini kita gunakan dengan insert line ini, line with marker. Kita atur posisinya, lalu kita besarkan. Nah, si chart ini masih kosong karena kita belum mengselect data yang akan dimasukkan. Nah, kita tinggal klik kanan, habis itu select data. Kita tambahin di sini series name-nya, kita gunakan H plus name. Series value-nya hapus, habis itu kita tinggal drag aja. Karena ini untuk grafik di stasiun 1, kita gunakan data H plus name di stasiun 1. Oke. Setelah itu harusnya akan muncul seperti ini. Setelah ini kita harus mengubah data untuk untuk horizontal axis-nya. Nah, caranya adalah kita klik kanan lagi, select data. Situ ini edit axis label range-nya, kita select dari jam. Di sini. Oke. Itu setelah ini harusnya sudah berubah menjadi jam. Hal selanjutnya yang harus kita tambahkan adalah data highest high water level, lowest low water level. Habis itu terakhir kita tambahkan MSL. Caranya adalah klik lagi, habis itu select data. Di sini kita add. Kita namakan highest high water level atau HHWL. Series value-nya ini. Oke. Habis itu kita tambahkan juga lowest low water level. Series value-nya kita tinggal select ini. Oke, add lagi satu lagi. Namanya MSL. Series value-nya adalah ini. Oke. Dan harusnya sudah ada titik-titiknya di sini. Untuk memperjelas si titik-titiknya, kita harus menambahkan sebuah garis. Caranya adalah dengan menambahkan shapes, habis itu line di sini. Kita tarik garis sambil memencet shift. Nah, karena si ininya berwarna oranye, kita gunakan garis berwarna oranye. Habis itu line width-nya kita besarkan menjadi 2/4 supaya terlihat. Hal yang sama kita lakukan pada data ini. Nanti kita insert shapes line, situ sambil memencet shift. Karena ini warna kuning, kita gunakan warna kuning. Line weight-nya kita ganti jadi 2/3. Nah, sekarang untuk data yang ini, sekali lagi kita insert shapes, kita tarik garis dari sini sambil memencet shift. Karena ini berwarna
warna abu, kita ganti pakai warna abu. Habis itu weight-nya kita samakan 2/4. Sekarang kita harus menambahkan ini chart labelnya. Axis title below axis title di sini. Ini namanya waktu. Yang ini namanya H plus name. Setelah ini kita harus menambahkan chart title di above chart. Chart title-nya kita namakan grafik pasang surut stasiun 1. Nah, berarti setelah ini untuk grafik stasiun 1 sudah selesai. Hal yang sama dilakukan untuk mengolah data di stasiun 2. Setelah begini, berarti kita telah selesai mengolah data
di kedua stasiun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.